Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan menyajikan hadis yang ke-8 dari mata kuliah hadis 1. Masih membahas tentang hadis tentang jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang ini merupakan hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini adalah hadis larangan menjual hewan yang masih dalam kandungan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalati wa kana bai'an yatabayya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul juzura ila an tuntaja an-naqatu summa tuntaju allati fi batniha. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalatil habalah wa kana bai'an yatabayya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul dujura ila an tuntaja an-naqatu summa tuntaju allati bi batniha. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Secara lafdi, hadis itu mananya sebagai berikut. Wan Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu dan Umar. Qala, dia Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an bai habalatil habalati, menjual calon anak hewan dari anak hewan ternak. Wa kana bai'an, adalah penjualan, yatabayya'uhu, yang saling berjual beli, ahlul jahiliyati, masyarakat jahiliyah. Kana rajulu, adalah dulu seseorang, yabta'ul juzura, membeli seekor unta, ila antun taja, hingga dilahirkan, an-naqatu, unta betina, summatun taju, kemudian dilahirkan dari unta tersebut, allati bi batniha, yang ada di dalam perutnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, sementara lafadznya adalah bagi Imam Bukhari. Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha, telah melarang, an bai'il habalatil habalati, menjual calon anak hewan dari anak hewan ternak. Wa kana bai'an, adalah penjualan, yatabayya'uhu, yang saling berjual beli, ahlul jahiliyati, masyarakat jahiliyah. Kana ar-rajulu, dulu adalah seseorang, yabta'ul juzura, membeli seekor unta, ila antun taja, hingga dilahirkan, an-naqatu, unta betina, summatun taju, kemudian dilahirkan dari unta tersebut, allati bi batniha, yang ada di dalam perutnya. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakati Bukhari Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, sementara lafadznya bagi Imam Bukhari. Saudara sekalian, dalam hadis tadi ada kata habalatul habalah. Ini artinya adalah hasil atau calon anak yang dihasilkan oleh anak hewan ternak. Jadi anak hewan ternak, kemudian dia beranak kembali. Itu habalatul habalah. Wa kana bai'an, nah ini merupakan perkataan tambahan seorang periwayat hadis, yakni Nafi atau maulanya Abdullah bin Umar. Jadi tambahan kata wa kana bai'an itu adalah merupakan
tambahan hadis. Al-juzura, nah jimnya dibaca fathah, jazuro. Yang dimaksud adalah unta, baik jantan maupun betina. Dan ini berlaku bagi setiap hewan ternak, jadi tidak hanya unta saja. Bila antun tajannaqatu, sampai unta betina itu dilahirkan, sumatun tajullati fi batniha, kemudian dari unta tadi yang dilahirkan itu kemudian dilahirkan kembali, kemudian dilahirkan apa yang ada di dalam perutnya. Jadi summatun tajullati fi batniha, kemudian dilahirkan yang ada di dalam perutnya. Secara umum hadis ini bermakna demikian, bahwa pada dasarnya hadis ini melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, yakni jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan atau spekulasi. Barang yang diniagakan, harga atau tempo waktunya masih belum diketahui. Ilustrasi dari hadis ini, kehamilan hewan ternak masih belum dipastikan. Seandainya hewan betina yang dikawinkan benar-benar hamil pun, mungkin saja pemiliknya mengingkari kehamilannya itu. Jadi oleh sebab itulah bahwa jual beli seperti ini, kita membeli calon anak hewan yang masih belum pasti kapan lahirnya, apakah hamil atau tidak. Disitulah titik tolak dari pelarangan hadis ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sejumlah ulama haram menjual anak dari anak hewan yang bakal melahirkan. Jadi cucu hewan ternak. Sementara Imam Ahmad dan Imam Ishaq yang diharamkan adalah menjual anak yang bakal dilahirkan oleh hewan ternak tersebut. Imam Malik yang selanjutnya disetujui oleh pengikut mazhab Syafi'i, yang dilarang adalah membeli anak hewan yang bakal dilahirkan dengan menentukan harganya terlebih dahulu. Jadi kalau kita akan membeli anak hewan yang cucu anak hewan, kemudian kita sudah menentukan harga, itulah yang tidak boleh. Menurut Imam Malik yang juga diikuti oleh para pengikut Imam Madhab Syafi'i. Ya, alasan pengharam itu pertama, jual beli ini mengandung unsur penipuan. Yang kedua, jual beli seperti ini barangnya tidak berada dalam kepemilikan, kan ini masih belum jelas. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Jadi setidaknya model jual beli ini alasan pengharaman itu karena tiga hal. Pertama, ada unsur penipuan. Yang kedua, barangnya tidak berada dalam kepemilikan. Yang ketiga, barangnya tidak bisa diserah terimakan. Nah, madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, alasan pengharamannya apakah karena temponya tidak jelas dan tidak adanya barang yang diniagakan. Yang kedua, hadis ini menggambarkan sebagian sistem ekonomi masyarakat jahiliyah, di mana di dalamnya memuat transaksi yang berunsurkan penipuan hingga mengakibatkan perbuatan dan tindakan yang tidak terpuji. Yang ketiga, disunatkan memerinci suatu hukum atau menjelaskan secara detail bagi seseorang yang mampu berbuat demikian, sekaligus mengemukakan contohnya. Demikian saudara sekalian, penjelasan mengenai hadis yang ke-8 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.